Selamat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita hening sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita melanjutkan materi bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara ASEAN. Untuk materi yang kedua, interaksi antar negara-negara ASEAN. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang kedua, menyebutkan faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Yang ketiga, menyebutkan bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang keempat, menjelaskan pengaruh kerjasama antar negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, menjelaskan upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dalam melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Artinya, setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga memerlukan interaksi dengan negara lain. Interaksi tersebut dinyatakan dalam bentuk kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Kerjasama antar negara-negara ASEAN itu didorong oleh yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya, negara penghasil minyak bumi itu membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Ya. Yang kedua, perbedaan sumber daya pangan di setiap negara juga melahirkan kerjasama. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Demikian, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah secara geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selain faktor pendorong, ada faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara, khususnya di negara-negara ASEAN. Yang pertama, karena adanya perbedaan ideologi. Setiap negara itu memiliki ideologi yang berbeda-beda, dan perbedaan ideologi ini mengakibatkan tidak semua negara itu bisa bekerja sama. Yang kedua, konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Kebijakan protektif itu biasanya bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya, tidak menerima impor dari negara lain.
Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan inilah yang menghambat kerjasama antar negara, khususnya negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN itu dalam bidang sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Untuk bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, contohnya bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang layak. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan melalui makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni atau Festival Film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama dalam bidang pariwisata ASEAN. Dan yang kesembilan itu penyelenggaraan pesta olahraga. Ini contoh-contoh bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Contoh kerjasama dalam bidang politik dan keamanan itu dengan adanya Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam itu kerjasama di bidang hukum, contohnya bidang migrasi dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen. Untuk kerjasama dalam bidang pendidikan, ya, yang pertama itu ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan bagi anggota-anggota negara ASEAN. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang. Yang keempat, Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional ASEAN. Pengaruh kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama, pengaruh dalam bidang kehidupan ekonomi. Dengan adanya kerjasama di negara ASEAN, ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah di
negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, pengaruh kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang saling dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian se-ASEAN yang diadakan di kota Hue, Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN pada tanggal 19 sampai 20 April 2014 menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Contohnya dengan diselenggarakannya Festival Budaya ASEAN, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN, dan Industri Musik ASEAN. Pengaruh perubahan keruangan dan interaksi keruangan terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Sering terjadinya sengketa perbatasan wilayah, itu mengakibatkan ASEAN harus berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di negara-negara ASEAN. Yang kedua, pekerja migran. Dan yang kelima, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara ASEAN. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek penalaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Upaya untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN yang telah terbangun, yaitu dengan melakukan 3 pilar ASEAN. 3 pilar tersebut yakni kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagai contoh, adanya kerjasama di bidang pendidikan dengan pertukaran pelajar di negara-negara ASEAN. Adanya zona perdagangan bebas di negara-negara ASEAN dalam bentuk kerjasama AFTA. Itu contohnya untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Untuk materi hari ini cukup. Tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Untuk tugas, silakan kalian rangkum atau catat hal-hal yang penting di buku catatan. Setelah itu difoto dan dikirimkan lewat Google Classroom. Terima kasih. Tuhan memberkati.